Shalom Army of God, selamat datang di ibadah online Army of God hari ini. Nah buat teman-teman, agar kita sama-sama mengetahui informasi lebih lanjut apa aja yang ada di gereja kita tercinta ini, teman-teman bisa follow di Instagram kami di @gmssolo. Dan buat teman-teman juga pasti udah tahu kan, kalau di gereja ini ada komunitas yang keren banget yaitu Connect Group. Nah untuk teman-teman, mari segera gabungkan diri kalian ke dalam Connect Group. Apabila teman-teman butuh informasi selanjutnya, teman-teman bisa hubungi di nomor yang ada di layar teman-teman. Nah, buat teman-teman juga nih yang baru pertama kali join di ibadah Army of God hari ini, kami sama-sama mengucapkan welcome home. Dan jangan lupa untuk hadir lagi di ibadah Army of God minggu depan. Untuk persembahan dan persepuluhan, teman-teman bisa memberikannya melalui transfer di nomor rekening yang telah ada di layar teman-teman juga. Lalu berikutnya, kita akan segera mulai ibadah pada hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu, kami dapat berkumpul walaupun melalui online Tuhan. Kami yakin, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan selalu ada di manapun kami berada, dan kami siap untuk memulai ibadah pada hari ini. Kami siap dan kami antusias Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God. Sama-sama kita mau memuji Tuhan hari ini. Amin. Sama kita katakan,
Sama katakan, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 oh. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Sama-sama kita berikan sorak-sorai dasar bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya kasih Tuhan itu sungguh besar. Amin. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Katakan begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Sama kita katakan, begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu.
Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di tempat ini. Bahwa setiap kami Tuhan masuk lebih dalam lagi. Sebab kami tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir
Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa ada di tempat ini. Yang bersama-sama bersekutu bersama sudah kami menyembah-Mu Bapa. Yang bersyukur Tuhan Yesus, Engkau hadir atas setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, berbicara atas setiap kami, pribadi-pribadi yang hadir di tempat ini Bapak. Jamah setiap hati kami. Lembutkan hati kami, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap hati yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah menjadi hati yang subur, menjadi tanah hati yang subur. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan, itu akan mengubahkan setiap hati kami anak-anak-Mu. Jamah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan perkataan Roh Kudus, hamba berkata-kata. Ucap syukur buat hari ini Bapak di dalam nama Yesus. Sertai setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersuka cita buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom Aogiers. Senang sekali kita bisa bersama-sama berkumpul bersama. Kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan tadi. Juga kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan walaupun kita secara online tetapi tidak akan pernah mengurangi di mana hadirat Tuhan yang sama di tempat ini juga hadir menjamah setiap hati kita sama-sama di tempat di mana Anda berada. Oke, sama-sama hari ini kita mau belajar tema yang diberikan kepada saya yaitu conflict management. Gitu ya. Jadi kita mau sama-sama belajar bahwa apa sih itu konflik dan bagaimana nanti kita akan belajar untuk menghandle konflik itu. Nah, kalau saya baca, kalau kita sama-sama temukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian konflik sendiri itu apa? Konflik adalah percekcokan. Konflik adalah perselisihan dan pertentangan. Nah, kalau konflik sendiri berasal dari kata kerja Latin configere, artinya saling memukul. Gitu ya. Jadi itu pengertian konflik. Lalu dari buku yang saya baca di Motivasi dan Permotivasian di dalam Manajemen, seorang penulis yang bernama Profesor Dr. J. Winardi menyebutkan bahwa konflik terbagi menjadi beberapa tingkatan. Gitu ya. Ada 4 tingkatan. Yang pertama konflik intrapersonal atau intraperorangan. Yang kedua konflik antar perorangan. Ketiga konflik antar kelompok. Yang keempat konflik antar keorganisasian. Nah, hari ini yang kita mau pelajari hari ini sama-sama, yang kita mau sama-sama belajar, saya akan lebih banyak fokus untuk kita sama-sama belajar hari ini di yang kedua, tingkatan konflik yang kedua, yaitu konflik antar perorangan. Katakan konflik antar perorangan. Oke, nah apa itu konflik antar perorangan? Nah, konflik antar perorangan terjadi antara satu individu dengan individu lain atau lebih. Oke, saya ulangi. Konflik antar perorangan adalah konflik yang terjadi antara satu individu dengan individu lain atau lebih. Nah, konflik ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku dari setiap orang. Karena kita tahu bahwa setiap orang yang Tuhan ciptakan, pribadi lepas pribadi adalah unik. Setiap kita unik gitu ya. Jadi sifat masing-masing dengan yang lainnya berbeda. Bahkan kembar identik pun juga memiliki sifat yang berbeda. Gitu ya, karena kita unik. Katakan kanan kirimu engkau unik di mata Tuhan. Amin. Nah, jadi konflik ini terjadi karena memang adanya perbedaan seperti itu. Nah, tapi yang perlu kita pelajari sama-sama, yang kita perlu pahami sama-sama mengenai konflik. Konflik itu muncul di dalam kehidupan kita itu tidak selalu bersifat negatif. Ya. Jadi bahkan konflik bisa dijadikan alasan untuk terjadinya sebuah perubahan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan, Amsal pasal 27 ayat 17. Ini yang sering kita baca sama-sama, ini bahkan ini sudah familiar di antara kita. Di dalam terjemahan baru, Amsal pasal 27 ayat 17 berkata bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, di dalam terjemahan The Message saya baca seperti ini. You use steel to sharpen steel and one friend sharpen another. Gitu ya. Jadi di sini sharpen artinya
Dalam bahasa Indonesia meruncingkan, gitu ya. Mengasah dalam hal ini mengasah pisau, a blade, mempertajam, gitu ya. Jadi sama seperti pada waktu kalau umpamanya kita ngelihat koki-koki terkenal di televisi atau di YouTube, atau kita bahkan melihat orang tua kita pada waktu mereka memasak, kadang mereka pakai pisau dengan pisau untuk menggosok satu dengan yang lainnya. Nah, itu dilakukan untuk apa? Untuk menajamkan satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah, pada waktu proses penajaman itu memang nggak mudah gitu ya. Jadi terjadi yang namanya gesekan, sesuatu yang tidak enak, terjadi yang namanya percikan bahkan mungkin atau timbul panas dari gesekan yang terjadi terus menerus serta memerlukan energi gitu ya. Namun perhatikan baik-baik. Pada waktu terjadi gesekan itu, pada waktu terjadi sesuatu yang mungkin dalam tanda petik tidak enak, pisau yang diasah itu semakin lama dia semakin tajam dan dapat digunakan secara maksimal. Gitu ya. Pentingnya gesekan, gesekan terus-menerus itu untuk membuat tajam dari pisau tersebut. Gesekan itu terjadi untuk mempertajam, saling mempertajam, bahkan membuat pisau itu dipakai secara maksimal sebagaimana fungsinya. Nah, kalau the message saya disampaikan bahwa one friend sharpen another. Dalam pengertian di atas tadi, kita mau belajar bahwa dapat dikatakan bahwa gini, setiap orang yang berjumpa dengan kita, setiap orang yang bertemu dengan kita itu dapat menajamkan setiap kita masing-masing lepas pribadi, bahkan mengasah kita. Namun perhatikan baik-baik, tidak semua orang itu selalu bertemu dengan kita, gitu ya. Jadi justru orang-orang yang terdekat kita lah adalah orang-orang yang berpotensi untuk menajamkan kita, mengasah kita jauh lebih dalam lagi. Pertanyaannya, mengapa orang terdekat? Gitu ya. Karena kita pahami sama-sama bahwa orang terdekat kita adalah orang yang paling mengerti kita. Baik buruknya kita, kesukaan kita apa. Jadi orang-orang terdekat itu berpotensi untuk mengasah hidup kita. Orang-orang terdekat kita itu berpotensi untuk menajamkan kita semakin orang menjadi pribadi yang ternyata seperti ini tuh tidak baik. Ternyata seperti ini tuh baik. Gitu ya. Jadi lalu jika ada orang-orang sekitar kita yang berpotensi untuk membuat konflik atau bahkan menajamkan kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menangani konflik tersebut jika itu adalah orang-orang di lini terdekat kita? Gitu ya. Yang saya pelajari di sini pada waktu saya berdoa, saya sungguh-sungguh Tuhan apa yang harus disampaikan? Yang pertama, untuk kita menangani konflik terhadap orang-orang di terdekat kita, antar individu satu dengan yang lainnya. Yang pertama, jangan atau tidak fokus pada sisi negatif dari konflik yang terjadi itu. Ya, kita belajarlah membuka pikiran kita, tidak membesarkan ego kita, tidak langsung menyalahkan atau menuduh orang lain, kamu, begini atau seperti ini. Tetapi lihat, dengar dari sudut pandang orang lain itu tuh seperti apa, maunya seperti apa. Dari situ muncullah yang namanya solusi. Gitu ya. Jadi kadang pada waktu konflik itu terjadi di antara satu dengan yang lain, kita melihat bahwa seperti ini, tidak suka, seperti ini gitu ya. Jadi sehingga kita tidak mengerti sebenarnya maunya apa sih. Kadang ego ini lebih berbicara lebih besar sehingga kita tidak bisa mendengar sebenarnya maksudnya ini terjadi itu untuk apa ya. Pada waktu kita melihat bahwa tidak selalu yang namanya konflik itu tuh adalah menghasilkan sesuatu yang negatif. Pada waktu kita mengerti itu, oke, coba jangan lihat dari sisi negatifnya. Coba aku lihat, coba aku buka pikiran maksudnya apa ya. Apalagi ini orang terdekat. Gitu ya. Kita mau belajar satu di situ. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita untuk menghandle atau menangani konflik ini, memanage konflik ini. Yang kedua adalah tidak merubah kasih kita pada teman yang berkonflik dengan kita. Ini ya. Jadi tidak merubah kasih kita. Miliki hati atau miliki karakter Kristus, memiliki hati seperti Kristus, karakter Kristus yang pada waktu
ada satu masalah atau ada problem yang kita hadapi, kita tidak menjadi pribadi yang mudah untuk kepahitan. Wah, aku nggak suka nih dari cara bicaranya. Aku nggak suka, terus kemudian muncul yang namanya dendam atau bahkan kita menyimpan kesalahan. Gitu ya. Kasih kita kepada orang tersebut tidak akan berubah. Gitu ya. Ini yang terjadi pada waktu saya beri contoh, pada waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Orang yang dikasih, orang terdekat, murid yang terdekat, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, dia menyangkal Yesus. Bagaimana jika Tuhan Yesus, aduh, kok orang ini yang aku kasih kok menyangkal aku. Bagaimana kalau Tuhan Yesus baper? Enggak ya, Tuhan Yesus memang harus menyelesaikan visinya. Gitu ya. Tetapi Tuhan bilang apa? Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan tetap akhirnya gini, pada waktu Tuhan bercakap-cakap pada waktu Tuhan sebelum terangkat ke surga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gitu ya. Pada waktu Petrus bilang, ya Tuhan, aku mengasihi aku mengasihi engkau. Nah, di situ terjadi yang namanya rekonsiliasi. Tuhan tidak berubah kasihnya kepada Petrus, dia tetap mengasihi. Nah, jadi seperti ini kita mau belajar bahwa sama seperti Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Pada waktu kita menghadapi setiap konflik, setiap masalah, kita harus memiliki cara pandang seperti Tuhan Yesus. Kasih itu tidak boleh berubah. Gitu ya. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Gitu ya. Jadi gini, mungkin orang tersebut adalah sahabat kita yang menyakiti kita. Tetapi apapun keadaannya, dia melukai kita seperti apapun konflik ini boleh terjadi, dia akan tetap menjadi saudara di dalam kesukaran. Kasihnya tidak akan pernah berubah. Gitu ya, kita kan tahu lagu, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Konflik apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, jangan melihat dari sisi negatif. Tetapi karena kau sahabatku, kau saudaraku, aku mau mengasihimu dengan kasih Kristus. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Amin. Yang poin ketiga yang C. Jika ternyata konflik yang terjadi itu mulainya dari kita, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Bukan sahabat kita yang melakukannya, tetapi itu kita ternyata yang memulainya. Saya belajar di dalam Amsal pasal 18 ayat 12, di sini disampaikan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Di poin yang C ini, yang terakhir ini saya mau sampaikan bahwa setiap kita, pada waktu mungkin kita yang memulai dari permasalahan atau konflik ini, belajarlah memiliki hati yang rendah hati. Belajarlah memiliki hati yang mau mudah untuk meminta maaf. Sorry ya, kemarin mungkin kata-kataku terlalu kasar buat kamu. Aku masih menyinggung beginilah, begitulah. Yang terjadi, belajarlah jadi orang yang hati ini bukan rendah diri ya, tetapi memiliki kerendahan hati. Kita mau belajar sama-sama karena ketinggian hati kita ini, tinggi hati, kesombongan kita itu malah membuat kehancuran di antara individu satu dengan individu yang lain. Hubungan kita dengan orang sekitar kita, bahkan orang terdekat kita. Ingatlah kembali apa yang kita pernah bangun selama mungkin bertahun-tahun. Untuk menjadi seorang sahabat, untuk menjadi seorang teman dekat, itu kan ada yang namanya proses. Gitu ya. Nggak yang tahu-tahu dia bisa langsung cerita, curhat dengan kita. Kamu masalahnya apa? Enggak mungkin kan. Karena ada sebuah proses yang kita lewat. Ingat kembali apa yang sudah Anda kerjakan bersama-sama. Mungkin di dalam connect group Anda. Pada waktu dia join bersama-sama. Mungkin awalnya dia pemalu atau seperti apa. Terus kemudian mulai dekat. Mulai mudah untuk curhat. Mulai mudah untuk terbuka. Ingat kembali apa yang sudah kita sama-sama kerjakan dahulu. Jadi kalau umpamanya kedapatan kita melakukan kesalahan. Belajarlah jujur pada dirimu. Bilang minta sorry ya. Sorry aku salah kemarin. Gitu ya.
Terus kemudian bangun hubungan dengan baik. Gitu ya. Jadi saya mau ingatkan kembali bahwa untuk setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini, AOGers di tempat ini yang kita mau sama-sama belajar untuk menghandle konflik itu antara satu dengan yang lainnya. Bahkan orang terdekat kita. Yang pertama ingat, tidak fokus pada sisi negatif dari konflik yang terjadi. Gitu ya, buka pikiranmu. Gitu ya, dengar, pasti ada solusi. Maksudnya apa sih? Gitu. Yang kedua, tidak merubah kasih kita kepada orang tersebut. Aku tetap mengasihimu kok. Apapun yang terjadi aku tetap mengasihi. Tuhan bilang seperti apa pada waktu ada orang bersalah sama kita seperti apa? 77 kali engkau harus mengampuni orang tersebut. Kita mau menerapkan kasih itu sama seperti Tuhan Yesus mengasihi. Gitu ya. Jadi yang berikutnya yang terakhir yaitu kalau umpamanya kita yang memulai, belajarlah jadi orang yang dengan rendah hati. Meminta maaf, sorry ya. Maaf kalau ada sesuatu hal yang mungkin kamu gak berkenan. Sorry. Gitu ya. Berarti seharusnya seorang sahabat yang baik itu saling mengenal satu dengan yang lain. Mudah untuk saling mengampuni. Closing statement dari saya mau sampaikan bahwa ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya sebuah konflik. Memiliki cara pandang bahwa konflik itu mendewasakan karakter kita satu dengan yang lainnya. Jangan lari, tetapi hadapilah. Saat kita lari, kita tidak menghadapi, nanti kalau aku beberapa waktu nanti aku tak datang lagi deh. Atau, konflik itu mungkin apakah selesai? Konflik itu tidak akan pernah selesai. Dan kita tidak menjadi pribadi yang semakin dewasa. Gitu ya. Kita mau sama-sama belajar seperti itu. Kita mau menghadapi setiap masalah, setiap tantangan. Mungkin ada konflik dengan teman-teman di sekitar kita atau apapun. Mungkin di CG. Gitu ya. Saya mau kasih contoh dulu seperti ini. Saya waktu mengembalakan waktu ini karena anak-anak muda ya. Saya kasih contoh yang relate bahwa pada waktu saya dipilih menjadi seorang CGL dulu di Salatiga. Waktu itu saya baru awal-awal antusias di dalam pengenalan akan Tuhan. Terus kemudian saya mengikuti yang namanya fase-fase, ngikutin MSJ 1, terus mengikuti kelas-kelas sponsor, kelas-kelas training menjadi leader. Saya mengikuti proses-proses yang ada. Terus kemudian CG kami semakin bertumbuh, terus akhirnya CG itu melahirkan CG yang baru. Dan saya salah satu orang yang dipercayai untuk memimpin satu CG yang baru itu. Notabene CG yang saya pimpin itu adalah orang di dalamnya. Dia ini adalah dulu sebelumnya dia adalah seorang CGL juga. Gitu ya. Jadi pada waktu saya karena orang baru dalam tanda petik pengetahuan saya secara alkitabiah, cara saya menyampaikan masih sederhana gitu ya. Jadi pada waktu saya sharing begini bla 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 bla, dia ternyata sharingnya dia itu lebih keren gitu. Ternyata sharingnya dia lebih bagus dan saya melihat apa yang dia sampaikan, loh bukan seperti itu, bukan begini. Saya jadi, aduh gimana ya, apa saya ini fail ya dalam memimpin sesuatu. Saya bingung, aduh Tuhan gimana yang hadapi memimpin orang yang dalam hal ini itu lebih secara kerohanian atau pengalaman lebih besar, lebih jauh daripada saya. Terus saya berdoa Tuhan tuh gimana ya menghandle ini ya, gimana cara saya menyampaikan ini kepada orang tersebut atau bagaimana saya menghandle CG yang seperti ini. Saya berdoa, saya bersyukur, saya bawa di dalam hadirat Tuhan. Tuhan thank you buat CG ini. Saya berdoa Tuhan gimana cara menghadapi ini ya. Terus Tuhan kasih hikmat dalam hidup saya. Saya belajar jadi orang yang coba dengar. Cece maunya apa ya? Waktu itu beliau ini sudah pasangan gitu ya. Koko gimana? Saya belajar menjadi orang yang belajar merendahkan diri. Gimana? Saya perlu belajar apa? Oh, kalau menyampaikan itu seperti apa ya? Oh, begitu. Oh, ini begini gimana? Jadi saya belajar jadi orang yang benar-benar saya belajar merendahkan diri saya. Oh, kayak begitu. Sampai satu titik Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa di dalam CG saya. Saya belajar, oh iya. Akhirnya saya jadi pribadi yang akhirnya mengerti. Saya enggak mau jadi pribadi, yaudah aku enggak mau jadi CGL lagi deh. Aku enggak mau melayani lagi lah. Konflik ini aduh aku enggak kuat, aku kan orang baru. Saya enggak mau cari alasan seperti itu.
Tetapi saya belajar melangkah, saya mau belajar menghadapi, saya mau belajar oke, saya akan ikuti. Oke, saya akan belajar. Oke, saya merendahkan diri. Saya bawa di hadapan Tuhan, Tuhan ini kayak begini gimana ya solusinya. Hati ini merendahkan diri, Tuhan tolong. Kalau Tuhan pilih saya sampai sejauh ini, saya bisa melayani CG yang dalam hal ini baru melahirkan. Tuhan minta hikmat, Tuhan minta. Dan saya coba hadapi itu. Walaupun dengan pengalaman yang dalam tanda petik belum begitu banyak. Tetapi saya coba mengandalkan Tuhan. Saya nggak mau melihat dari sisi negatif dari masalah ini. Wah nggak mungkin, gimana. Enggak. Tapi saya belajar melangkah saja. Oke saya hadapi, oke saya pasti bisa. Gitu ya. Jadi sejalan dengan itu Tuhan percayakan banyak jiwa. Akhirnya saya bersyukur. Akhirnya kami melahirkan CG yang baru juga. Dalam ini saya bersyukur anak rohani saya pun juga bertumbuh. Saya bersyukur dan kami sama-sama saling bertumbuh. Gitu ya. Dan seperti itu. Jadi setiap kita menghadapi masalah atau konflik, selesaikan itu dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Hadapi, jangan lari. Gitu ya. Belajar tenang. Saya suka dengan satu lagu ini. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini sama-sama. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa kau mendengar. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Dalam hal ini mungkin saya nggak kurang pengalaman. Dalam hal ini Anda sebagai seorang CGL, Anda masih belum banyak pengalaman. Menghandle seperti, jadi CGL baru, jadi coach baru, punya teman dekat, punya masalah. Mungkin kita belum menghadapi banyak hal dan lain-lain. Tetapi percayalah, pada waktu kita menghadapi bersama-sama dengan Kristus, berjalan seperti Kristus, memiliki cara pandang seperti Kristus, memiliki kasih yang tidak berubah. Percayalah Tuhan yang membuat rasa tenang dalam hidup ini, sehingga kita bisa melewati setiap tantangan di depan. Saya berdoa di dalam nama Yesus buat setiap kita masing-masing. Mungkin kau ada cekcok dengan satu dia, padahal kau mengasihi dia. Tapi kok susah banget ya menembus hatinya. Kok susah banget. Belajarlah menyerahkan semuanya itu di bawah kaki Tuhan. Tuhan tolong di dalam nama. Belajar merendahkan diri Tuhan. Mungkin kalau ini aku yang salah, aku mau belajar. Yuk, say sorry. Berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, jamah setiap hati kami anak-anak-Mu Roh Kudus. Kami mau taruh rasa tenang kami di hadapan-Mu. Kami mau belajar menyerahkan setiap masalah. Justru ini membuat setiap kami jadi berubah. Membuat saya menjadi pribadi yang mengerti. Semakin dewasa untuk menghandle segala sesuatu. Pengalaman boleh, tetapi jangan taruh setiap pengalaman itu di atas segala-galanya. Taruh hati kita, pengharapan kita sama Tuhan. Setiap masalah belum tentu dihadapi dengan pengalaman kita ini dan lain. Tetapi setiap pengalaman mungkin punya solusi yang beda-beda. Pada waktu kita coba dengar apa maunya. Tuhan, waktu kita dengar Tuhan maksudnya apa? Pasti kita menemukan solusi. Konflik bukan untuk kita lari, tetapi untuk kita hadapi. Kita nyanyikan lagu ini. Katakan mengalir kuasa. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami mau tenang di dalam-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu. Mari jamah hati kami. Haleluya. Engkau mulia, mulia. Kami percayakan pribadi-Mu. Biar Engkau yang kami andalkan. Hati kami mau merendahkan diri, kami bisa bersama dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus, jamah setiap hati kami anak-anak-Mu Roh Kudus. Kalau dalam beberapa hari ini mungkin kami berkonflik dengan rekan-rekan di sekitar, di dalam nama Yesus Kau yang pulihkan setiap hati kami anak-anak Bapa. Kami percaya Tuhan sumber segala-galanya, Tuhan sumber pemulihan. Kami percaya setiap rekonsiliasi satu dengan yang lainnya saat ini juga di dalam nama Yesus sama berdoa saat ini juga terjadi Bapa di dalam nama Yesus. Saya percaya mulai hari ini Bapak, kalau ada di dalam satu CG dengan yang lainnya mengalami konflik, anggota satu dengan yang lainnya mungkin tidak suka dengan cara berpikirnya orang satu dengan yang berdoa atau mungkin mereka konflik dengan orang terdekatnya atau siapapun Bapak, di dalam nama Yesus kembalikan hati yang mengasihi Tuhan atas setiap pribadi lepas pribadi sehingga mereka bisa mengasihi satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus. Mari jamah setiap hati kami Roh Kudus. Beracaralah atas siap kami Tuhan Yesus. Mengubahkan hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami belajar. Kami tidak mau melihat dari sisi negatif dari konflik ini. Tetapi kami mau melihat bahwa ini membuat perubahan besar di dalam hidup kami anak-anak. Dan hari ini kami berubah Bapak di dalam nama Yesus. Saat kami menghadapi masalah. Saat kami menghadapi tantangan. Kami menjadi pribadi yang benar-benar dewasa di dalam pengenalan akan Kau. Jamah setiap hati kami anak-anak-Mu Roh Kudus. Jamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini Roh Kudus. Jamah setiap hati kami anak-anak-Mu, jamah urapi kami anak-anak-Mu.
Kami sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah selesai mengubahkan hati kami, membuat siap kami semakin dewasa, terutama di dalam pengenalan kami akan Engkau. Urapi setiap kami anak-anak-Mu, jamah setiap hati kami anak-anak-Mu. Yang percaya rekonsiliasi satu dengan yang lainnya boleh terjadi hari ini di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Bapa. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersama-sama Army of God, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang intim bersama dengan Roh Kudus, nantiasa menyertai kehidupanmu. Kau hari ini berjalan bersama dengan Dia. Tuhan akan memakai engkau menjadi umat yang lebih dari pemenang. Diberkatilah engkau, dan engkau hadir di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah orang-orang yang hari ini kau cintai dan kasihi, sehingga hidupmu boleh menjadi dampak dan terang. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terimalah berkat dan biarlah penyertaan Tuhan hadir senantiasa dalam hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita terima berkat dengan antusias, katakan amin. God bless you. Ku percaya akan janji-Mu, tak sedetikku aku ragu, satu